Bahkan Satu di kita antaranya. fanatik akhirnya bangga dengan golongan ini kan juga salah kita ujungnya. Iya. Tapi sebaiknya kita itu bermazhab kemana sebenarnya? Nah Nah, ini yang penting sebenarnya. Penting kita bermazhab memang. Tapi bermazhabnya kemana? Apakah keempat ulama itu atau kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mukhtalifun Alwan, channel yang berupaya untuk mencari solusi dari segala bentuk problematika kehidupan kita, tentu saja melalui Al-Quran. Seperti biasa, di sini kita kehadiran seorang narasumber yang sudah nggak asing lagi, yang sering muncul di channel ini. Mungkin sudah bisa nebak semuanya ya pemirsa ya. Siapa lagi kalau bukan Mas Budi. Mas Budi atau Bang Budi, yang penting kita hormat dengan beliau. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Wow, luar biasa. Sering tampil di channel Mukhtalifun Alwan. Sekarang apa? Jumlah viewernya terbanyak ya Bang di channel Mukhtalifun Alwan ya Bang? Ya, alhamdulillah barangkali orang suka masih ya. Gimana rasanya Bang? Ya biasa Ditonton aja banyak sih. orang Bang? Ya, namanya kita menyampaikan, kita dakwah ya. Terlepas Oke. orang nanti ya alhamdulillah kalau masih disukai kita ya tampil terus gitu ya. Kalaupun nggak disukai namanya dakwah itu hal yang biasa kita nyampaikan sesuatu ya. Wah, ini yang saya suka sama Bang Budi ini. Orangnya humble terus, sulit ditebak kadang. Gitu dia. Bang Budi, Ya, ini kita langsung kepada pokok pembicaraan tuh gimana nih Bang? ya terserah silakan lah. Langsung aja Bang. Hmm. Oke Bang Budi. Sesuai dengan fenomena di negara yang kita cintai ini Bang. Hmm. Ada case yang hangat itu Bang. Mungkin Abang udah bisa tebak itu Bang. Oh, Al Zaitun, Al Zaitun Bang. Panji Gumilang. Panji gitu ya. Gumilang. Bapak Panji Gumilang yang memiliki pesantren yang cukup luas. Syekh panggilannya itu. Panggilannya sih? Iya, iyalah Syekh Panji Gumilang. Syekh itu Iya. kan sebutan buat orang-orang yang dia ya kalau di Arab sana sudah berusia 40 tahunan ke atas ya dipanggil Syekh. Dipanggil Syekh ya Bang. Ya, nah kita kadang-kadang mendengar kata Syekh itu kan seseorang yang dianggap ilmunya lebih tinggi. Iya. Tapi kalau di Arab ya biasa aja panggilan Oh Syekh gitu itu ya. biasa. Artinya kalau di Arab tuh panggilan Syekh itu hanya sekedar panggilan biasa atau gimana? Atau yang Ya dimuliakan? iya. Ya iya, ya orang dimuliakan, panggilan orang yang dimuliakan dari sisi usia sebenarnya. Bukan bab keilmuan Iya. begitu ya. Artinya kan kalau di Indonesia kayaknya panggilan Syekh itu bab keilmuannya luar biasa begitu Ya kan. terlepas lah, ya lebih bagus kalau dipanggil Syekh itu hari ini ya penghormatan dari sisi usia, ilmunya bagus kan lebih bagus Oh sebenarnya. iya betul juga. Iya. Tapi Saya kita kan sepakat. bukan persoalan panggilannya Syekh, Mas, bukan itu, Bang, bukan Ustadz itu. atau Tengku entah siapa terserah aja gitu kan. Iya, kita nggak persoalkan itunya Bang, apakah tampilannya yang senantiasa luar biasa begitu kan, dari cara dia, terlepas dari itulah. Jadi ada satu statement yang dia katakan gitu kan, bahwasanya pernah tuh dia katakan kan bahwasanya saya pengikut apa ya bahasanya mazhab gitu ya, mazhab Soekarno. Ini bukan kontroversi lagi namanya nih Bang, ini kayaknya udah menyimpang jauh ini Bang. Nah kali ini itu yang mau kita bahas Bang, poinnya Bang. Kita bahas ya, orang mau bermazhab apa, dia pernyataan Syekh Panji Gumilang ini kan bermazhab Soekarno gitu. Gini Bang, awalnya gini, kita di Indonesia ini kan ada 4 itu ya kalau nggak salah mazhab itu ya. Ya. Ada Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Ya. Nah, yang keempat ini aja kita nggak selesai loh Bang. Artinya sering pergesekan atau apalah gitu kan. Kita nggak tahu dalam bab apa gitu kan. Terlepas lah dalam bab apa gitu. Nah, yang keempat ini aja aku tuh udah bingung nih Bang dibuatnya gitu kan. Ini ditambah lagi satu masuk lagi. Yang itu maaf cakap membawa nama ataupun identitas tokoh ataupun pahlawan. Itu kan bawa identitas dia kan. Iya. Mazhab Soekarno. Jadi kita suruh komentari apa ini? Apakah benar seseorang menyatakan dirinya bermazhab Soekarno atau haruskah seseorang itu bermazhab yang 4 tadi? Apakah situ ini arah pembicaraan kita? Bisa ke situ Bang. Gitu. Kalau gitu kita pahami dulu. Kita terlepas tadi siapapun yang mau ngungkap. Hari ini diungkap oleh
pimpinan Pondok Al Zaitun, Hmm, betul. Pak Panji Gumilang itu, beliau bermazhab Soekarno. Kita nggak tahu juga di luar-luar sana banyak orang yang bermazhab entah apa-apa. Iya. Gitu kan. Tapi lantas menjadi sebuah pertanyaan, apakah kita harus bermazhab? Kan itu yang penting dulu. Kemudian mazhab itu apa sebenarnya? Iya betul. Yang Asril itu apalah mazhab itu apa? Itu Yang saya pahami nih Bang, mazhab itu ya. Hmm. Mazhab itu sebuah aliran, kepercayaan ataupun sebuah keyakinan ketika kita melakukan sebuah ibadah. Artinya dalam rangkaian ibadah itu ada sesuatu yang kita yakini, yang kita anggap itu benar dari rukun-rukunnya itu. gitu. Iya, itu sih yang selama ini yang aku pahami. Jadi mazhab itu muncul kan pada saat dimana ada ulama pada saat itu yang memiliki kemampuan menciptakan sebuah pandangan lah berdasarkan dia yang itu akhirnya dijadikan rujukan oleh banyak umat dalam hal biasanya fikih atau jalan menuju ke tujuan tertentu gitu. Mazhab itu sebenarnya itu Imam Syafi'i itu kan dengan kemampuan daya pikir dia akhirnya mengumpulkan beberapa hadis, kemudian pandangan dia, dibuatlah satu tuntunan yang bisa dijadikan panduan untuk orang berbuat sesuatu menuju ke Allah kah, menuju apa. Nah itu sebenarnya mazhab. Sebenarnya kita bukan pada konteks apakah salah mazhab Syafi'i, Hanafi atau Maliki dan seterusnya. Gitu. Bukan gitu. Itunya gitu. Kita bersyukur hari ini punya ulama-ulama atau orang-orang terdahulu yang mampu ya merangkum sebuah pandangan berdasarkan pemikiran yang dia punya yang berujuk kepada Quran dan Sunnah, berdasarkan hadis Rasul itu akhirnya jadi rujukan banyak orang. Yang jadi keblinger hari ini di kita sebenarnya, di era kita hari ini. Yang akhirnya ketika sudah bermazhab, justru fanatik. Fanatik terhadap mazhab tertentu, terhadap pandangan-pandangan tadi itu dari ulama-ulama tadi. Paham maksud saya? Tadi kan ada 4. Betul. Ada Maliki, ada Hanafi, ada Syafi'i, bahkan ada Imam Hambali. Disebutlah saat ini dengan 4 imam atau 4 mazhab tersebut, kan gitu kan. Betul. Hanya saja nanti kita pilih aja salah satu misalkan. Kita fanatik dengan ini, akhirnya kita juga akan menyalahkan yang lain. Nah di sini ya sebenarnya letaknya saya pikir coba kita introspeksi lah diri kita hari ini. Ketika kita bermazhab atau apapun lah rujukan yang kita buat. Kalau Panji Gumilang tadi ke Soekarno, ya monggo-monggo aja silakan, itu urusan dia secara pribadi. Kita nggak mau mengomentari itu gitu. Silakan orang bermazhab Syafi'i, silakan bermazhab Hanafi, Maliki dan seterusnya. Tapi ingat, jangan fanatik. Karena kenapa? Ketika seseorang sudah fanatik kepada acuan tertentu, ini cenderung akan menyalahkan yang lain. Itu bukannya dia lebih bagus orang yang seperti itu gitu Bang. Artinya ketika misalkan lah dia berargumen ataupun berdialog begitu kan. Ini kan dalam rangka kalau fanatik nih ya kan. Fanatik yang positif lah gitu ya kan. Iya. Dia kan mempertahankan argumennya gitu Bang. Iya. Tapi cenderungan kan bangga dengan kelompoknya akhirnya kan. Iya sih memang. Betul. Itu tadi. Yang menjadi keblinger kita itu di situ sebenarnya hari ini. Bangga dengan kelompok-kelompok tadi. Kalau kita mau bisa toleransi, artinya ya udah ini pandangan yang sesuai dengan anak, ya monggo silakan gitu, silakan. Karena kenapa? Allah sebut itu di Quran, coba kita ceklah dulu di Quran. Surah berapa kita buka nih Bang? Coba buka di surah Al-Mu'minun ya, Al-Mu'minun ayat 52. Al-Mu'minun ya Bang. Sampai 5 berapa itu, coba buka aja dulu. Al-Mu'minun surah ke-52. Iya. Bang. Aku baca ya Bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna hazihi ummatukum ummataw wahidah. Udah stop dulu sampai situ. Dan sungguh ini umatmu, itu pernyataan Allah kepada Rasul. Umatan wahidah, umat yang satu. Tak ubahnya kita hari ini. Kalau cerita Islam sebenarnya kita kan satu ini. Iya.
Hanya saja karena hadirnya orang fanatik dengan mazhab-mazhab tadi, akhirnya terpecah-pecah kan. Ada yang mengatakan dirinya nanti bangga dengan salafiyahnya, ada yang bangga dengan kelompok lainnya, dan seterusnya. Padahal umat itu umat yang wahidah. Islam itu harusnya satu. Nah Iya, itu saya harusnya. katakan tadi. Bukan saya katakan salah ketika orang bermazhab. Tapi ingat loh, jangan sampai fanatik yang akhirnya bangga dengan golongan masing-masing gitu. Coba lanjuti dulu. Wa ana rabbukum. Stop situ dulu. Aku ini Robmu. Kata Allah kan gitu. Kan dari Rob yang satu kita. Iya, betul. Allah Ar-Rob yang satu. Iya. Allah sang pendidik. Kan sama kita ini. Kalau kita mengaku Islam hari ini, bahkan semua manusia itu pendidiknya cuma satu. Harusnya satu kita ya. Langsung lagi. Fattakun. Fattakun. Maka bertakwalah. Oke. Maka cermati itu coba. Teliti lagi. Dalam mengambil kesimpulan, keputusan hari ini, coba cermat lagi kita hari ini. Kita bicara Islam tapi pandangan-pandangan yang kita sebagai rujukan itu justru pandangan manusia. Coba balik aja. Karena Allah nyatakan dirinya sebagai Rob Bakum, Robmu, Rob kitanya itu Allah. Iya. Coba kita merujuk kepada pandangan dari Allah. Kemana itu? Ke Quran aja. Selesai. Artinya ketika kita bicara din, gak usah lagi bawa pandangan yang lain begitu ya? Iya boleh. Kadang-kadang kan kita pada taraf yang kita belum tahu. Kita mau lihat pandangan Imam Syafi'i itu bagaimana sih? Pandangan Imam Hambali itu bagaimana sih? Pandangan Imam Hanafi bagaimana sih? Nah silakan kita. Barangkali kita masih minim keilmuan pandangan mereka ya nggak apa-apa. Tapi itu tadi yang saya pesankan, jangan fanatik. Karena kenapa? Ketika fanatik, nanti coba lanjuti ayatnya. Oh, yang ke-53? Iya, lanjuti terus. Fattaqta'u. Kalau sudah fanatik, mereka akan terkotak, terpecah, membentuk golongan. Oke. Lanjut ayatnya. Amrohum bainahum zuburo. Dalam urusan mereka. Ya. Jadi golongan mereka itu ya sesuai dengan panduan mazhab mana yang mereka pakai. Lanjut lagi coba. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Setiap golongan mereka bangga dengan golongan mereka masing-masing. Akhirnya kan gitu dia. Ketika ada satu permasalahan, satu persoalan, satu urusan, akhirnya mereka mengotak-ngotakkan, membentuk golongan. Oh, menurut pandangan ini loh, kami. Nah, ini yang saya pikir jelek hari ini di kitanya, di umat Islamnya itu di situ. Ini yang abang tadi membanggakan satu golongan. Iya, kita bangga akhirnya dengan golongan kita masing-masing. Awal mulanya dari mana? Ya itu tadi, bermazhab ya? Itu tadi. Lantas ayatnya lanjutnya apa lagi? Fazarhum fi gomrotihim hatta hin. Fajarhum itu diartikan biarkanlah, biar aja lah. Mereka dalam gomroh ya. Gomroh itu kalau di terjemahan umum biasanya diterjemahkan sesat itu. Biarkan aja mereka sesat sampai batas waktu yang tidak ditentukan gitu. Jadi gomroh itu kalau kita terjemahkan agak mendalam, gomroh itu semaput. Semaput ngerti kok? Dalam bahasa Jawanya semaput. Kalau semaput yang ku tahu ketika kita sakit udah apa ya? Ya kan bayang-bayang bayang-bayang antara sadar dan tidak gitu. Kan gitu dia. Nyaris mau pingsan lah gitu. Orang yang banyak tadi melihat pandangan sana, pandangan ini menurut pendapat ini kan orang yang semaput ini sebenarnya. Kalau saya mengartikannya begitu, orang yang semaput, bingung gitu, gak tahu lagi milih, akhirnya nanar dalam pemilihan gitu, bayang-bayang semua gitu. Mabuk gitu akhirnya karena banyak kali pandangan gitu, pendapat si A demi begini, pendapat si B begini, pendapat si C begini, kan akhirnya mabuk kita milihnya itu, mau milih yang mana, kebingungan kita. Maka gomroh itu kan bisa diartikan mabuk, bisa diartikan semaput, kalau bahasa saya semaput lah ya, semaput ya, nanar gitu kan.
Oke, Nah oke. itu ya biarkan aja kata Allah, biarkan aja mereka dalam kondisi seperti itu sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Tapi kalau kita balik lagi ke ayat pertama tadi, Rel, di ayat 52, Oke. bahwa Allah ingatin, sebenarnya kita ini kan umatan wahidah, umat yang Iya, satu, Islam ini kan satu, betul. dari Rob yang satu. Kenapa nggak merujuk pada sesuatu hal yang membuat kita jadi satu juga? Yang membuat kita jadi satu kesatuan. Islam itu sendiri yang dimaui Allah. Ke Quran. Gitu loh. Iya. Bahwa tadi kita merujuk kepada imam dan seterusnya pandangan mereka silakan. Tapi lihat, teliti lagi loh. Telisik lagi. Karena menggunakan kata fattakuni. Fatakun. Maka cermati lagi. Apakah pandangan mereka ini memang merujuk kepada Quran atau tidak? Nah itu yang terpenting, orang luput dari di situ, putus di imam keempat imam ini aja. Sebenarnya yang dimaksud dengan imam itu juga demikian. Jadi yang luput lagi satu hal di umat itu, bahwa imam ini dalam penulisan kitab-kitabnya selalu itu di akhir kitabnya selalu ditulis itu. Apa itu, Bang? Andai kata ada sebuah pernyataan atau pandanganku itu bertabrakan dengan Quran, dan apa yang diucapkan oleh Rasul, maka campakkan aja ini. Pandanganku ini kembali tembok bahasanya. Kira-kira gitulah bahasa mereka. Artinya mereka tahu benar dia manusia, ini pandangan mereka loh. Ah gitu. Oke, oke. Ini pandangan mereka. Ini apa ya, kesimpulan yang dia buat. Kan gitu kan. Bukan berarti harus ngikutin itu gitu. Nah, gitu dia. Jadi mereka berlepas diri dengan hal itu. Dan mereka juga mengakui bahwa keterbatasan manusia itu kan ada batasannya juga ya. Bisa salah, bisa benar gitu. Nah, bukan kita mengkerdilkan mereka ya. Bukan kita kita nggak bisa jangkau kemampuan mereka. Makanya alhamdulillah kita bersyukur juga adanya mereka. Iya. Artinya yang masih tahap belajar ya monggo silakan gitu. Oke. Jadi sebaiknya kemana? Kita iya ke Quran. Hanya saja kalau langsung ke Quran kadang-kalanya kita kan butuh ilmu alat dan seterusnya ya untuk mempelajari Quran itu sendiri. Barangkali orang yang enggan ke sana. Kan itu kan. Tapi Bisa harusnya jadi. ke Quran, merujuk ke Quran. Iya. Terkait dengan zaitun tadi, Bang. Mm-mm. Nah, ketika kita kembali ke Bapak Panji Gumilang tadi, ketika dia sudah membuat statement bahwasanya dia mempunyai apa ya? Dia lebih memilih kepada mazhab Soekarno. Apa ini termasuk sebuah nyeleneh atau bagaimana nih, Bang? Ya, saya nggak tahu ya maksud dia ke arah mana gitu. Tapi lagi-lagi ketika dia sebut ke mazhab Soekarno kan kita pahami tadi kata mazhab itu kan sebuah acuan atau rujukan untuk berbuat sesuatu sebenarnya. Kan gitu kan. Iya. Nah, dia bermazhab itu dalam konteks apa, hal apa gitu kan, kita nggak ngerti. Apakah dalam hal agama atau dalam hal apa gitu. Nah, problematika saat ini bahwasanya dia ini kan sebuah orang pimpinan yang menaungi banyak jamaah dan santri kan gitu. Ya saya nggak mau masuk ke ranah itu gitu kan. Oke, Karena iya. bebas-bebas aja. Orang Oh, saya sah-sah nggak saja mau berarti sah-sah gitu ya? saja mau sebutkan. Itu kan Oke, esensi berarti dari ucapan yang dia buat itu kan ya dialah yang tahu gitu. Hari ini kenapa kita dihebohkan dengan itu? Kadang-kadang di situ yang perlu kita koreksi lagi diri kita itu. Kenapa kok kita dihebohkan gitu? dengan mazhab itu gitu ya. Iya, dengan pernyataan dia itu. Kalau nggak kita hebohkan ya udah biari aja. Gitu. Oke. Iya sih memang. Nah, Kita siokianya seseorang kalau mau nggak ribut, makanya saya katakan tadi, jangan-jangan kita sendiri pun hari ini ketika menentukan sebuah mazhab yang kita pilih pun itu justru membawa kondisi yang gomroh tadi. Bahkan Satu kita di antaranya. fanatik akhirnya bangga dengan golongan ini kan juga salah kita ujungnya. Iya. Tapi sebaiknya kita itu bermazhab kemana sebenarnya? Nah ini yang penting sebenarnya. Penting kita bermazhab memang. Tapi bermazhabnya kemana? Apakah keempat ulama itu atau kemana? Coba buka ayat 5 surah Al-Maidah itu ya. Nah, sebentar dulu Bang, sebelum kita masuk ke situ kan. Kalaulah tadi Allah katakan tadi kan bahwasanya itu tadi fi gomroti matahin gitu kan. Biarkan dia dalam kondisi mabuk lah, Abang bilang atas mabuk gitu kan.
Kalaulah memang mazhab itu membuat kita seperti itu nantinya, ini kan Mm-mm. Allah yang katakan begitu kan? Iya. Kalau gitu, ngapain kita bermazhab gitu? Ya mazhab itu penting. Mazhab itu kan sebagai acuan untuk Hmm, mengantarkan seseorang itu kepada hal yang dituju. Kita mau ke Allah ini hari ini. Kita ya. bicara Islam. Benar Islam itu berdasarkan siapa? Maka Allah sebenarnya jawabannya. Kan gitu kan? Bukan pandangan siapa, asril saya dengan golongan tertentu. Akhirnya kita bangga. Harusnya, iya. Harusnya ke Allah. Makanya saya katakan, penting bermazhab itu penting. Tapi kemana arahnya? Coba cek di 5 ayat 56. Oh itu tadi. Coba. 5, 5, 6 ya. Surah 5, Al-Maidah Hmm. 5, 5, 6. Aku baca nih Bang. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawallallaha wa rasuluh Siapa saja yang mau diwilayahi Allah dan Rasulnya wallazina amanu dan orang-orang yang beriman, fa inna hisballah Hmm. humul ghalibun. mereka itulah golongan Allah dan mereka adalah orang-orang yang menang. Kan itu maknanya. Jadi saya kaitkan aja gini hari ini. Oke. Bahwa mazhab itu kan sebuah panduan yang menjadi rujukan sebuah golongan gitu. Nah, akhirnya mereka bangga dengan golongan mereka masing-masing. Kita jangan seperti itu. Kalau mau masuk jangan tanggung-tanggung ke Hizbullah. Langsung ke mazhab Allah gitu. Iyalah ke golongan Allah. Bagaimana caranya? Ke Rasul. Bagaimana Oke. caranya? Ke orang beriman. Apa menjadi rujukannya? Ke Kitabullah, ke Quran. Ya. Itu baru mengarahkan kita kepada Hisballah. Hizbullah. Jangan lagi pandangan-pandangan orang gitu. Iya, Jadi iya, iya. langsung aja kepada sumbernya gitu. Jadi ada nanti pandangan-pandangan Ustaz, ya orang gila ini langsung ke mazhabnya mazhab Quran gitu. Enggak gila. Hari ini makanya saya katakan kan ada tahapan-tahapan seseorang tersebut. Kalau mereka belum bisa langsung ke Quran, artinya dengan minimnya ilmu yang dipahaminya, barangkali bisa melalui pandangan-pandangan tadi. Tapi jangan berhenti di situ dong. Kan itu kan? Iya. Lihat, mereka bicara itu menggunakan apa gitu. Dalilnya apa, rujukannya apa, kan ke Quran juga. Gitu. Jadi ada yang tanggung, Ring. Golongannya. Kalau tadi Panji Gumilang kemana? Soekarno. Soekarno. Mazhabnya Soekarno. Kita mazhabnya mazhab Allah gitu aja langsung. Quran gitu. Masuk aja ke golongan Allah gitu. Jadi kalau lu golongan Allah, saya golongan Allah, ada beberapa golongan Allah, udah Islam itu jadi satu dia. Orang rob kita juga robnya yang sama kok. Iya. Gitu Betul. debat di luar nanti awak dari golongan ini, mazhab A, mazhab B, Allahnya yang mana? Ya sama Allahnya. Kenapa nggak masuk dalam golongan Allah aja? Nah, Hizbullah itu iya. tadi. Terkadang kita ketika dalam satu forum bawa bendera masing-masing. Itu Iya, yang dibilangnya terkadang- yang ceritanya cerita tentang Allah juga iya, kan. kita Cerita-cerita nggak Islam selesai-selesai juga di kan. situ. Cerita-cerita Islam juga kan. Lah Islam Betul. itu dari mana? Dari Allah makanya kan? Ya udah, inna dina indallahil Islam. Udah. Selesai. Selesai masalah kan. Jadi nggak usah buat lagi lah. Tadi pernyataan-pernyataan mazhab Soekarno mau mazhab apa aja, waktu itu kan orang keblinger aja itu. Kalau saya ngartikannya sih orang keblinger. Nggak usah kita panas-panas pula ada orang ungkap gitu ya hak-hak dia aja gitu. Ngapain Iya, kita bingung. gitu ya. Yang penting kita koreksi diri kita hari ini. Jangan-jangan kita hari ini yang fanatik dengan mazhab tertentu juga menjadi satu golongan yang bangga dengan golongan kita masing-masing gitu. Nah, justru itu yang tidak dimaui oleh Allah itu. Kita adalah umatan wahidah. Kan gitu kan. Islam itu umatan wahidah harusnya. Saya pikir itu konteksnya gitu. Jadi kita nggak mau nyatakan itu apa salah, apa benar itu terserah Panji Gumilang aja lah itu. Oke Bang Budi. Iya. Kita serahkannya pada yang ya pihak-pihak tertentu lah ya kalau gitu ya. Iya. Terkait dengan peristiwa ini. Kalau kita ya udahlah enteng dan antuk saja menyikapi peristiwa-peristiwa yang ada di negara kita ini. Iya.
Oke Bang Budi, ada pesan kira-kira Bang Budi? Eh, udahlah, saya pikir udahlah ya. Ngapain komentari banyak-banyak pun ya, terserah dia lah itu ya. Oke, terima kasih Bang Budi atas dialog-dialog dan diskusinya terkait dengan peristiwa yang saat ini. Cukup hangat memang peristiwanya, namun ya nggak usah terlalu kita pikirkan kembali gitu ya. Ya sudah, itu hak dia. Ingat, mazhab itu ya pribadi kita masing-masing, terlepas apakah kita milih yang keempat mazhab itu ataukah yang ditambah yang kelima oleh bapak tersebut gitu kan, ya monggo-monggo saja. Tapi yang terpenting jangan fanatik, apalagi membanggakan golongannya sendiri, karena itu tidak disukai Allah. Begitu tadi ya Bang Budi. Oke, mungkin itu saja video kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.